Hai Gigabytes, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Hingga. Oke guys, selamat datang di 20 Sharing episode kedua. Yes, episode kedua. Di episode kedua kali ini kita berdua mau sharing pengalaman kita saat jadi mahasiswa baru atau maba. Ya, jadi kalau di tempat kita dulu tuh mahasiswa baru atau maba itu dijadikan 3 kategori nih, ada kupu-kupu, kura-kura, dan kunang-kunang. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya nanti kalian bisa nonton di video kita ya. Oke, pokoknya kita berdua mau sharing pengalaman kita, challenges selama kita maba, terus ada opportunity apa sih selama kita maba, terus hal-hal yang mungkin tips and tricks ya, tips and tricks untuk para maba di luar sana. Oke, jadi ini kita udah mau online sebentar lagi dan udah lumayan juga ya yang ikutan. Iya, kita ngebatasin peserta tuh pokoknya 10 orang tiap maksimal. Iya. Tiap materi. Ini sih pesertanya tuh rata-rata yang masih di jenjang SMA gitu. Iya, atau mungkin di perkuliahan tingkat 1. Dan pas banget kan ini baru mulai ajaran baru, jadi semoga saja bermanfaat. Oke, jadi keep on watching. Halo, selamat sore semua. Oke. Jadi balik lagi nih di Twin Sharing episode kedua. Kenalan dulu kali ya, kenalan lagi. Ya, halo, aku Anggi. Dan aku Hingga. Dan topik Twin Sharing kita di episode kedua ini adalah mahasiswa baru. Jadi kupu-kupu, kura-kura, atau kunang-kunang. Pasti aku yakin sih temen-temen pasti banyak yang belum tahu nih artinya kupu-kupu, kura-kura, atau kunang-kunang tuh apa. Ya nggak sih? Bingung nggak sih, Gi? Iya, mana ini binatang semua kan, kupu-kupu, kura-kura, atau kunang-kunang. Jadi kupu-kupu itu artinya kuliah pulang. Terus kura-kura itu artinya kuliah rapat, dan kunang-kunang itu artinya kuliah nangkring atau nongkrong atau hangout lah. Jadi dulu di kampus kita di FEUI itu seorang mahasiswa itu dikategorikan menjadi salah satu dari kupu-kupu, kura-kura, atau kunang-kunang nih. Dan di topik kita yang hari ini kita mau sharing ke kalian pengalaman kita berdua dulu pas kita jadi maba atau mahasiswa baru 6 tahun yang lalu. Iya, masih ini nggak sih? Masih sebentar nggak sih 6 tahun? Udah lulus SD sih itu 6 tahun. Iya, udah lumayan lama ya. Ya, kita mau share pengalaman kita berdua. Terus selain itu kita juga mau ngasih tips ke kalian. Mungkin aja nanti kedepannya kalian akan ada di situasi yang sama kayak kita dulu, atau bisa aja menjadi gambaran untuk kalian di masa perkuliahan. Oke, jadi di antara 3 kategori ini kita berdua termasuk ke dalam golongan apa, Gi? Kamu bisa jawab nggak? Kuliah pulang, kuliah rapat, kuliah nangkring. Oke. Jadi aku sama Anggi itu pas jadi maba dulu, kita berdua termasuk dalam golongan kuliah rapat atau pura-pura. Sebenarnya kita juga ini juga nggak sih, hangout juga ya? Kayaknya kuliah rapat / kuliah nangkring deh. Iya. Rapat itu bisa jadi tangkringan kita juga. Iya. Jadi tangkringan kita sama rapat. Iya. Oke, jadi kita berdua itu termasuk dalam golongan kuliah rapat. Nah, karena kita juga masih maba kan, jadi kita harus bisa menyeimbangkan nih antara kuliah dan juga organisasi dan juga kepanitiaan. Nah, di kampus kita dulu tuh FEUI, nama lainnya apa, Gi? Kampus yang banyak acara dulu. Nah, iya, kampus kita tuh banyak banget acaranya. Bisa 1 semester tuh bisa lebih kali dari 10 kali ada acara.
Dan itu juga acaranya diselenggarakan dari organisasi yang ada di kampus kita. Mungkin yang paling terkenal tuh kalau di FEUI adalah JGTC, Just Goes to Campus. Just Goes to Campus. Jadi itu kayak acara musik ya yang diselenggarakan oleh kita, oleh kampus kita. Oke. Ya, FE Faculty of Event. Jadi kita berdua tuh harus bisa menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi dan juga kepanitiaan. Dan karena kan kita juga masih awal kuliah ya, jadi challenges-nya cukup banyak nggak sih, Gi? Dan challenges-nya itu, nih ada beberapa nih. Yang pertama harus cepat adaptasi. Kuliah itu menurut aku beda sih dari SMA, dari SMP, bahkan dari SD pun menurut aku beda. Karena pas kita masuk ke kuliah itu kita udah nggak dibimbing sama guru. Kalau dulu kan kita enak ya, masih ada yang ngebimbing, masih ada guru, dan juga masih ada teman-teman kita yang apa ya, kayak saling mendukung satu sama lain nggak sih. Dan di kuliah ini menurut kita berdua cukup berbeda dan memang benar harus cepat adaptasi. Dan sedikit cerita aja, jadi waktu itu aku sama Anggi ikut kelas khusus internasional. Jadi bahasa pengantar, terus juga textbook, dan teman-teman kita tuh juga banyak yang dari luar. Jadi aku sama Anggi yang basically tiap hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia, agak kaget juga sih pas awal masuk kuliah nggak sih? Paling sama yang harus cepat adaptasi, kan kita berdua yang tadi nggak bilang ikut beberapa kepanitiaan sama organisasi. Dan pilihan kita ikut kepanitiaan sama organisasi itu kayak macem-macem gitu sih. Ada yang mungkin direkomendasiin sama temen kita, atau mungkin kayak menurut kita kayaknya seru nih, terus kayak yaudahlah kita join aja. Atau mungkin tuh bisa jadi karena social pressure juga nggak sih, karena semua orang ikut kepanitiaan atau organisasi itu, terus kita jadi kayak yaudahlah ikut aja gitu. Nah, cuman di sini jadi challenge sih buat kita berdua karena saking banyaknya kepanitiaan yang kita ikutin, kita tuh kadang masih adaptasi menempatkan diri kita di satu kepanitiaan sama kepanitiaan lain. Kayak misalnya pengalaman kita tuh pas kita ikut kepanitiaan A, itu dimana tipe kerjanya tipe timnya itu adalah mungkin yang kerjanya tuh lebih fleksibel, lebih santai. Tapi pas kita lagi rapat nih dan pindah ke kepanitiaan B tuh tipe orang-orangnya tuh yang kayak lebih strict, lebih cepet, lebih cekatan gitu. Nah di situ kita mesti bisa adaptasi sih gimana kita cara menempatkan posisi kita di berbagai macam kepanitiaan itu. Terus juga mesti fokus juga nih. Misalkan kita lagi di kepanitiaan A, kita jangan mikir kerjaan di kepanitiaan B belum kelar gitu-gitu. Jadi kayak mesti bisa fokus sama time management sih. Jangan sampai karena kita pengen ikut banyak kepanitiaan terus malah jadi kepanitiaan lain tuh jadi nggak ke-handle, apalagi sampai tugas kuliah sih. Jadi kayak padahal kan sebenarnya tujuan utama kuliah kan adalah belajar sama dapat ilmunya kan. Jadi jangan sampai ini sih time managementnya tuh jadi nggak bisa ke-handle karena kebanyakan kepanitiaan. Terus di organisasi dan kepanitiaan itu sendiri tuh juga tipenya ada banyak nggak sih? Ada yang organisasi dan kepanitiaan yang lebih ke akademis, yang lebih serius, dan ada juga tuh yang lebih kayak ke sports, arts, dan lain-lain. Dan di sini kita taruh ada BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, kayak semacam apa ya? Semacam OSIS yang ada di sekolah, yang ada di fakultas itu. Nah, aku sama Anggi itu kita berdua ikutan organisasi dan kepanitiaan yang lebih ke sport, art, dan juga himpunan mahasiswa untuk kelas internasional ya waktu itu. Karena sebenarnya aku nggak ikutan BEM karena kalau BEM atau OSIS di fakultas itu kayak mesti ini nggak sih, fokus banget. Iya. Jadi waktu kamu tuh pasti 50% ke kuliah dan 50% pasti harus banget fokus ke BEM. Jadi susah juga kalau kamu BEM dan juga ikut organisasi yang lain. Bahkan bisa dibilang kalau BEM itu, misalkan BEM FE ya, kayak
mereka tuh sebagai perwakilan dari anak-anak FA gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kita ada sesuatu nih, nanti mereka yang akan bantu untuk menyuarakan. Jadi yang emang harus bener fokus banget sih, komitmen, harus komit sama BEM itu. Ya. Oke. Kan karena kita kura-kura kuliah rapat, jadi kita di sini mau ngasih nih gain sama losses yang kita dapetin dari kepanitiaan dan organisasi yang kita ikutin juga. Yang pertama dari gain dulu ya. Gain atau nilai plusnya itu yang pertama adalah meningkatkan soft skill. Pasti nggak sih? Dari mulai cara kamu berbicara sama orang, terus cara kamu bikin presentasi, terus hubungan kamu sama orang dan sebagainya. Lalu yang kedua itu pasti memperluas koneksi. Kita jadi bisa kenal senior, bisa kenal alumni, bahkan sama dosen dan juga bahkan adik kelas. Kan kita maba. Aduh. Maba belum punya adik kelas. Bercanda. Oke, selanjutnya membuka opportunity baru. Dari kepanitiaan itu kali aja ada yang kedepannya akan jadi bisnis partner kalian, atau mungkin dari sana kalian bisa dapat kerjaan-kerjaan yang baru gitu ya. Dan yang terakhir itu pasti aja menghilangkan stres kuliah nggak sih? Jangan sampai kepanitiaan atau organisasi itu malah tambah stres kuliah kalian, jangan sampai. Tapi selain ada nilai plus, ada juga nih nilai minusnya. Yang pertama pasti time management. Kalian harus ngatur antara waktu kuliah dan waktu rapat atau waktu organisasi kalian. Pokoknya jangan sampai kepanitiaan itu bikin performance akademis kalian tuh menjadi down. Jangan sampai kayak gitu. Dan yang terakhir adalah no leisure time, atau bahasa lainnya tuh opportunity cost kalian untuk bersantai itu pasti akan hilang sih, diganti dengan waktu rapat. Dari kamu mungkin ada yang tambahan gitu? Mungkin kalau dari aku di bagian pas memperluas koneksi atau membuka opportunity baru, mungkin kita bisa dapat koneksi atau teman baru kan dengan ikut berbagai macam kepanitiaan atau organisasi. Cuman menurut aku tuh kita mesti perform juga sih di kepanitiaan itu buat ya emang ngasah skill kita juga, dimana nantinya akan membuka opportunity baru ke depannya kalau misalkan emang kita perform nih di kepanitiaan sama organisasi itu. Jangan asal ikut gitu ya. Iya, dan kalau emang udah ini sih komit sama kepanitiaan ya emang harus komit. Iya. Oke. Selanjutnya ini kita mau sharing sedikit nih things we wish we knew when we were maba. Kita tahu sih penyesalan seorang mahasiswa kan nggak boleh menyesal ya. Ya nggak sih? Iya, nggak boleh menyesal, tapi emang gak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang kita berharap tuh harusnya kita lakukan pas kita masa maba dulu nggak sih? Oke, ini beneran loh dari curhat ya. Yang pertama itu take more risk. Maksudnya apa take more risk? Mungkin harus lebih berani untuk keluar dari comfort zone kita. Dan menurut aku tuh kita berdua pas kita maba kurang mengeksplor diri, kurang keluar dari comfort zone kita, karena dulu kita berdua itu pas maba kita ikutan kepanitiaan ya udah yang tipenya tuh gitu-gitu aja. Misalkan kayak kita ikut tipe kepanitiaan sports, kita udah ikut nih tipe kepanitiaan sports, terus karena mungkin teman-teman kita pada ikut kepanitiaan yang B tapi tipenya sama-sama sports juga, kita ikutan yang tipe kita ikutan kepanitiaan B juga padahal tipenya tuh sama. Jadi harusnya kita berdua tuh lebih diversifikasi kepanitiaan kita sih. Misalkan kita udah ikut tipe yang sports, kita coba ikut yang lebih ke akademis gitu, misalkan yang kayak ada researchnya atau kayak debat-debatnya gitu. Iya benar. Ya kan itu kesalahan kita sih pas kita maba. Jadi mungkin ikut lebih banyak kepanitiaan tapi yang bisa lebih diverse gitu sih, lebih beda-beda aja tipenya. Jadi biar balance juga, ada dapat akademiknya, non akademik juga dapat. Ya. Lalu yang kedua adalah self discovery. Masa awal kuliah tuh menurut kita berdua waktu yang pas banget untuk nge-explore diri, untuk tahu kalian tuh maunya apa sih ke depan nanti, cita-citanya mau jadi apa. Menurut kita berdua masa maba ini tuh waktu yang pas banget nggak sih? Iya. Karena kalian juga bisa dapat banyak insight dari senior kalian juga, dan
dan karena kalian udah mulai ngediscover yourself di saat maba itu, kalian pasti akan bisa nge-shape diri kalian ya nggak sih nanti ke depannya gimana. Lalu yang ketiga, even menurutku self discovery itu bisa ngebantu kita buat kita bikin ini sih apa skripsi ya kalau satu skripsi. Dan by the way self discovery menurut aku sih nggak ada timeline waktunya ya, maksudnya sampai umur berapa sih kalian harus self discovery, nggak ada kayak gitu sih, karena jujur aja aku sama Andi tuh juga masih di masa ini nggak sih Gi, discover ourselves. Lalu selanjutnya adalah diskusi dengan dosen-dosen. Nah, kita berdua tuh agak menyesal karena kita berdua kurang ada waktu untuk diskusi sama dosen-dosen. Padahal dengan diskusi itu kita akan dapat banyak ini nggak sih, insight, dan juga mereka akan bisa kasih advice ke kita ke depannya untuk bantu karir kita kayak gimana. Dan juga selain diskusi dengan dosen dan mentor sih, aku agak menyesal karena nggak punya mentor di saat kuliah dulu. Tapi mungkin kalau lebih nyaman untuk mahasiswa apalagi maba gitu lebih ke mentor kali ya, soalnya biar kan lebih nggak awkward lah. Ya kan, dan mentor itu bisa siapa aja sih, tapi kalau menurut aku sih mungkin orang yang lebih tua kali ya, maksudnya yang senior lebih senior dari kalian, karena pasti dia juga punya skill dan pengalaman yang lebih banyak nggak sih, dan orang yang kalian percaya harus. Oke, dan terakhir adalah personal development. Maksudnya personal development itu adalah mengasah kemampuan kita yang lebih ke arah akademis, kayak contohnya tuh ngambil sertifikasi atau mungkin lebih memperdalam mata kuliah A atau B gitu sih. Itu lebih penting mana sih Kak antara GPA sama pengalaman organisasi kalau misalkan untuk dunia kerja ya Kak ya?